Live. Ketika dunia seakan dibuat takut dan panik akibat virus corona, sesungguhnya aku justru bersyukur karenanya. Sorry jika ada yang keberatan dengan kalimat pembukaku ini. Setidaknya aku memiliki alasan, yakni bahwa sekitarku tidak lagi menganggapku aneh. Jika pada kebanyakan orang yang seolah saat ini baru belajar membiasakan diri dengan cuci tangan pakai sabun dan stay at home, aku sudah terbiasa dengan semua ini. Bedanya saat ini tidak ada lagi yang menganggapku aneh jika aku melakukan ini. Bahkan edukasi yang selama ini didengung-dengungkan perihal 6 langkah mencuci tangan yang dianjurkan WHO secara masif akhirnya tersosialisasi dalam aneka tulisan, wacana, gambar maupun video. Aku tahu bahwa kebiasaan yang akhirnya menjadi karakter orang tidak dapat diterapkan secara instan untuk semua tipe kepribadian. Namun jika karena suatu tragedi mampu mengubah pola hidup manusia menjadi lebih baik, maka tidak hanya individu saja yang seharusnya bersyukur, melainkan juga komunitas, lingkungan, bahkan negeri. Negeri ini yang pada 2 Maret 2020 mengumumkan adanya 2 kasus terkonfirmasi COVID-19, awalnya dicibir warga negaranya sendiri soal kesigapannya menghadapi penyakit yang saat ini menjadi pandemi. WHO mengumumkan kalau COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Hal ini berdasarkan tingkat kematian akibat COVID-19 di Italia mencapai 6%. Padahal rata-rata kematian COVID-19 di suatu negara selama itu berkisar di 2%. Jadi rata-rata tingkat kematian di Italia waktu itu lebih tinggi dari tingkat kematian global yakni sekitar 3,6%. Banyak kegiatan yang sudah terencana terpaksa harus dibatalkan atau diundur hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Ada dana yang dapat di-refund dan ada dana yang tidak dapat di-refund karena kondisi force majeure. Force majeure dalam kasus pandemi corona termasuk dalam kategori khusus act of human. Segala upaya dimaksimalkan guna meminimalkan penyebaran COVID-19. Panik buying bahkan terjadi di daerah yang ditemukan adanya kasus terkonfirmasi atau juga ODP, orang dalam pemantauan COVID-19. Pernahkah masyarakat terpikir bahwa ketika Anda panik dan menuju ke tempat usaha yang tidak biasa Anda kunjungi, lalu membeli sebanyak-banyaknya yang Anda inginkan agar dapat tenang menjalani hidup bersama orang-orang yang Anda kasihi, siapa yang sebetulnya diuntungkan atau dirugikan akibat ulah Anda? Banyak orang memojokkan pengusaha dengan alasan mengambil keuntungan besar di tengah musibah. Mungkin ada yang demikian. Namun pernahkah Anda berpikir bahwa akibat ulah panik buying kalian, para pengusaha tersebut sampai kewalahan untuk mensuplai kebutuhan usahanya yang notabene pengusaha ini harus berebut dengan pengusaha lainnya bahkan dari wilayah atau provinsi atau negara lain tidak ingat waktu makan dan dilakukan hingga dini hari di saat kalian tidur pulas. Mereka sampai harus mendatangkan produk langsung dari pabrik atau mengambil barang langsung dari gudang, distributor, dan dibayar cash. Padahal untuk kasus normal, transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Mereka harus secara instan mencari substitusi produk demi membuat Anda tenang. Meskipun tidak semua dari kalian mau diedukasi mengenai penggantian produk. Sedemikian paniknya kalian sampai rela menghabiskan waktu, tenaga, bahkan bahan bakar kendaraan. Juga merepotkan orang lain demi untuk mencari merek dagang yang Anda inginkan. Apakah baik jika orang lain sampai harus menjadi panik juga karena kepanikan kalian? Ketika pembatasan aktivitas di banyak bidang dilakukan guna merespon baik anjuran untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, maka physical distancing dan social distancing dilakukan. Ada agama tertentu yang merespon baik anjuran ini. Umat Katolik di seluruh dunia hari ini 12 April 2020 merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan atau yang dikenal dengan Paskah. Sejak kegiatan keagamaan tidak lagi dilakukan dengan leluasa selama masa Prapaskah, baik di gereja maupun di lingkungan, gereja mengupayakan dilakukannya kegiatan rohani secara live streaming, bahkan didukung pula oleh stasiun televisi. Setidaknya ini mengobati kerinduan umat Katolik di seluruh dunia untuk tetap hidup dengan kepedulian pada sekitarnya dan berharap agar kesusahan akibat COVID-19 ini segera berlalu. Slogan "Di rumah saja" memberikan peranan besar dalam kehidupan rohani umat Katolik. Orang yang tidak pernah mengikuti misa harian jadi tergerak untuk mengikuti.
Orang yang terkendala waktu misa dan lokasi gereja jadi fleksibel mengikuti misa dengan hanya di rumah saja. Selama pekan suci yang diawali pada Minggu Palma 5 April 2020, sebagian besar umat Katolik di seluruh dunia merayakannya di rumah saja dengan memanfaatkan teknologi seperti live streaming, siaran televisi, atau yang serupa itu. Berlanjut ke Kamis Putih, ibadat Jumat Agung, Sabtu Vigili atau Malam Paskah, dan Minggu Paskah yang merupakan hari raya kebangkitan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada dampaknya. Apapun dampaknya, ingatlah satu hal bahwa hasil akhir tidak akan pernah mengkhianati setiap usaha. Semangatlah selalu kawan. Bye-bye.